Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Husain, kelas A5, jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, saya akan membahas 4 materi. Yang pertama, macam-macam aliran pendidikan sejak zaman klasik. Yang kedua, aliran pokok pendidikan Indonesia. Yang ketiga, sistem dan perkembangan pendidikan nasional. Yang keempat, pendidikan dan pembangunan nasional. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu macam-macam aliran pendidikan sejak zaman klasik. Pokok bahasanya yang terkandung ada 2, yaitu aliran pendidikan dan macam-macam aliran klasik dalam pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Demikian seterusnya, agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Yang kedua, macam-macam aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau disebut dengan empiris. Nyata melalui alat indranya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Jadi, segala kecakapan serta pengetahuan terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman diperoleh dari dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membantu perkembangan anak. Yang kedua, aliran nativisme. Aliran nativisme ini kebalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan atau alamiah yang berpengaruh terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Yang ketiga, naturalisme. Naturalisme adalah aliran seni yang mengutamakan keakurat dan kemiripan objek yang dilukis agar tampak natural dan realistis seperti referensinya yang terdapat di alam. Aliran naturalisme adalah salah satu contoh bagaimana sebuah aliran juga dapat didefinisikan beradab-adab setelah pergerakan awal muncul. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran konvergensi atau convergence merupakan gabungan antara aliran empirisme dan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Contoh konvergensi adalah anak dalam tahun pertama belajar mengoceh, baru kemudian bercakap-cakap, dorongan dan bakat itu telah ada. Dia meniru suara-suara dari ibunya dan orang di sekelilingnya. Ia mendengar dan meniru kata-kata yang diucapkan kepadanya. Selanjutnya, materi yang kedua yakni aliran pokok di Indonesia yang di dalamnya terkandung Taman Siswa, Institut Nasional SDV atau INS, Kayotman, Muhammadiyah, dan Ma'arif. Yang pertama, Taman Siswa Perguruan Kebangsaan. Taman Siswa didirikan oleh Kiai Haji Dewantara, lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Suwardi Suryaningrat. Pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indra atau Taman Kanak-kanak. Dan khusus guru selanjutnya Taman Muda atau SD, disusul Taman Dewasa, merangkap Taman Guru atau Mulaqis School. Sekarang ini telah dikembangkan sehingga meliputi pula Taman Madya, Prasarjana, dan Sarjana-Sarjana Wiyata. Dengan demikian, Taman Siswa telah meliputi semua jenjang persekolahan.
Tujuan pendidikan ialah kesempurnaan hidup lahir batin sebagai satu-satunya untuk mencapai hidup selamat dan bahagia manusia, baik sebagai satu-satunya orang atau individual maupun sebagai anggota masyarakat atau sosial. Yang kedua, Inskayutman. Ruang pendidik atau Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad S.J. Fay, lahir di Matam, Kalbar tahun 1895 pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Taman atau Sumatera Barat. Tujuan ruang pendidik Inskayutman. Pada awal didirikan ruang pendidik Inskayutman mempunyai asas-asas berikut. Yang pertama, berpikir logis dan rasional. Yang kedua, keaktifan atau kegiatan. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Yang keempat, memperhatikan pembawaan anak. Yang kelima, menantang intelektualisme. Yang ketiga, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh seorang yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Zulhijjah 1330 Hijriah sampai tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ia mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, bergerak di bidang kehidupan umat. Nama Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad, yaitu nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diberi tambahan ya, nisbah dan tak marbuto yang berarti pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah hasil Mutakamar ke-41 di Surakarta bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, Lembaga Pendidikan Ma'arif. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan PPLP Ma'arif NU merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Didirikan lembaga ini di NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU di Indonesia, dimulai dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui Nahdlatul Tujar pada tahun 1918, disusul dengan Taswirul Afkar pada tahun 1922 sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, hingga Nahdlatul Watan pada tahun 1924 yang merupakan gerakan politik di bidang pendidikan. Maka ditemukan 3 pilar penting bagi Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi sampai 16 Rajab 1334 Hijriah, yaitu wawasan ekonomi kerakyatan, yang kedua wawasan keilmuan sosial budaya, dan yang ketiga kebangsaan untuk merealisasikan pilar-pilar tersebut ke dalam kehidupan bangsa. Selanjutnya, materi sistem dan perkembangan pendidikan nasional. Yang pertama, lembaga pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian dan keterampilan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana organisasi, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Bentuk-bentuk lembaga pendidikan. Yang pertama, lembaga pendidikan keluarga. Yang kedua, lembaga pendidikan sekolah. Yang ketiga, lembaga masyarakat. Fungsi lembaga pendidikan adalah mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang kedua, melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang ketiga, memberikan dasar pendidikan sosial.
Yang kedua, landasan hukum pendidikan dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat perpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku. Yang ketiga, pendidikan menurut Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini hanya dua pasal, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Yang satu menceritakan tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Pasal 31 ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran ayat. Yang kedua berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3 berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ayat ini mengharuskan pemerintah mengadakan satu sistem pendidikan nasional untuk memberikan kesempatan kepada warga negara mendapatkan pendidikan. Pasal 32 ayat 1 berbunyi memajukan budaya. Materi yang terakhir adalah pendidikan dan pembangunan nasional. Yang pertama, hakikat pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaannya pembangunan nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut. Ada keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Yang kedua, peran pendidikan dalam pembangunan nasional. Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri, karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Itulah hasil pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.